Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tetapi bukan Jokowinya ansih sebagai persona yang saya terangkan. Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara. Terakhir apa kata Pak Jokowi? Ya udah, memang Pak Rocky kan mengkritik tuh. Kalau bisa kasih dia bintang Mahaputra. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hingga sejauh ini pihak Istana Kepresidenan tidak ada niat untuk melapor atau mengadukan Rocky Gerung yang dituding menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud bahkan membanding-bandingkan apa yang dilakukan Joko Widodo dengan mantan Presiden SBY pada saat ada orang yang menghinanya. Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademis, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses? Bisa diproses polisi gitu maksudnya? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Pemirsa, kegaduhan ucapan Rocky Gerung tentang Joko Widodo terus berlangsung. Apa yang dikatakan Rocky Gerung tidak hanya membuat relawan Jokowi melaporkannya kepada polisi, tapi gelombang penolakan terhadap kedatangan Rocky Gerung juga terjadi di sejumlah daerah. Rocky sepertinya beruntung karena Presiden Joko Widodo enggan melaporkan Rocky ke polisi. Padahal penggunaan KUHP penghinaan kepala negara adalah delik aduan yang mensyaratkan Presiden harus menjadi pelapor. Dulu ketika SBY menjabat sebagai presiden, SBY pernah melaporkan orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap dirinya. Pemirsa, inilah fact check Metro Siang, kritik presiden bisa berujung pidana. Nah pemirsa, fact check kita pada hari ini akan kita awali dari pernyataan Presiden Joko Widodo, tanggapannya ketika ditanyakan apa tanggapannya dengan pernyataan Rocky Gerung. Nah Pak Jokowi menjawab, itu adalah hal kecil. Saya kerja saja. Apa yang dikatakan Joko Widodo ini seakan-akan apa yang dikatakan Rocky ini tidak penting dan menganggap ada hal yang jauh lebih besar untuk diurus, yaitu bekerja. Nah sebenarnya ada kata-kata kasar yang diucapkan oleh Rocky Gerung kepada Joko Widodo. Nah kita lihat, kata-kata itulah yang sangat kontroversial dan kemudian tidak bisa saya ucapkan di depan kamera ya, tapi konteks ucapan kasar Rocky ini menyinggung mengenai Jokowi yang berangkat ke Cina untuk mempromosikan IKN. Hal ini menurut Rocky lebih didasari oleh ambisi Jokowi untuk meninggalkan legasinya. Menurut Rocky, Jokowi lebih memikirkan dirinya sendiri bukan untuk rakyat. Hal ini dikatakan oleh Rocky dalam forum buruh pada tanggal 29 Juli 2023 yang lalu. Nah sementara itu menurut dari Menko Polhukam, nah ini dia pernyataan dari Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo tidak akan menjadi pihak pengadu. Mahfud MD pun membandingkan kasus penghinaan kepala negara dengan SBY. Dulu ketika SBY menjadi presiden, dirinya pernah melaporkan Zainal Ma'arif dan Egy Sujana, keduanya pun juga sudah divonis bersalah. Nah apa yang terjadi pada orang-orang yang pernah melakukan penghinaan kepada Jokowi? Nah ini kami tampilkan sejumlah kasusnya, beberapa saja, tidak semua. Di tahun 2004 ya, ini M. Arsyad yang merupakan seorang tukang sate, maksud kami tahun 2014, M. Arsyad yang pada saat itu merupakan tukang sate, ketika itu ia dianggap penghina Joko Widodo karena ia mengupload sebuah gambar Jokowi yang kemudian diedit dengan
foto porno. Namun kasus ini tidak berlanjut karena Joko Widodo memaafkannya dan akhirnya kasusnya tidak berlanjut. Kemudian di tahun 2017 ada Sri Rahayu, 32 tahun, seorang ibu rumah tangga, ternyata merupakan anggota sindikat Saracen. Sri Rahayu divonis 1 tahun penjara. Kemudian ada pula MFD yang berumur 18 tahun. Kejadiannya di tahun 2017, pemirsa, divonis 1,5 tahun penjara karena akun Facebook miliknya selama satu bulan penuh ini menyebarkan berita bohong tentang Jokowi. Kemudian pada tahun ini, di tahun 2023, ada remaja berusia 16 tahun ya, dengan inisial RT, yang ditangkap oleh polisi karena menghina Joko Widodo karena mengucapkan kata-kata kotor. Nah, RT ini juga meminta Jokowi untuk menggusur PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 5 di Riau karena RT sudah meminta maaf, akhirnya kemudian proses hukum tidak berlanjut. Nah, patut diketahui pemirsa bahwa seluruh penghina Presiden Joko Widodo ini langsung dilakukan penangkapan oleh Polri karena pada saat itu KUHP tentang penghinaan Presiden masih menjadi delik biasa. Dengan demikian polisi bisa langsung melakukan penangkapan apabila ada dugaan penghinaan Presiden. Presiden Joko Widodo hingga sampai saat ini tidak pernah melaporkan langsung penghina dirinya kepada kepolisian. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh SBY. Ketika menjabat sebagai Presiden, SBY pernah melaporkan Zainal Ma'arif yang ketika itu menjadi Wakil Ketua DPR. Karena melakukan penghinaan terhadap dirinya, Zainal pada waktu itu membuat cerita yang menyerang kehidupan pribadi SBY. Sehingga kemudian SBY merasa perlu untuk membuat laporan langsung kepada pihak kepolisian. Zainal pun divonis dengan hukuman 8 bulan dengan 1 tahun masa percobaan. Zainal baru akan dijebloskan ke penjara apabila dalam masa percobaan 1 tahun ia mengulangi perbuatannya. Nah, ada juga kasus-kasus lainnya pemirsa seperti Egy Sujana pada tahun 2007 yang ia kemudian divonis 3 bulan penjara dan kemudian ada Monang J. Tambunan yang pada tahun 2006 ia divonis 6 bulan penjara. Pemirsa, laporan relawan Jokowi kepada Barreskrim Polri ditolak. Alasan penolakan ini karena polisi membutuhkan klarifikasi dari pihak yang dirugikan secara langsung. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Dalam KUHP tentang penghinaan kepala negara yang terbaru memang mensyaratkan Presiden sebagai korban penghinaan Jokowi harus melaporkan langsung kepada pihak kepolisian. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.